Bapak, apa kabar? Perkenalkan, saya Adi Adman dari SMA Deputat Statik, salah satu prodi kontrak angkatan 98. Baik Pak, di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan terhadap kasus yang sering Bapak temui atau hadapi Pak. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika itu bagaimana tidak dihadapkan oleh sebuah kasus yang benar, kasus benar. Jadi kita bingung harus mengambil keputusan seperti apa. Baik, kalau saya secara pribadi selama ini apa yang saya coba jalankan selama kepemimpinan saya, baik di sekolah sini maupun sekolah sebelumnya, satu memang terkait informasi awal pada tahu. Yang kedua, membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait supaya kalau komunikasi kita jalan, komunikasi kita bagus, selain tanpa sumbatan, insyaallah persoalan-persoalan yang atau kebijakan yang akan kita putuskan itu akan lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau tanpa ada komunikasi, hanya kita saja yang mau mengambil kebijakan tanpa kita gali dari pihak-pihak terkait, susah kita mengambil kesimpulan atau kebijakan. Baik, maaf Pak, kasus dilema etika itu yang sering terjadi seperti apa Pak? Dilema etika terkait misalnya bagaimana kita manajemen taruhlah kedisiplinan guru, seperti itu Pak. Terkait dengan kedisiplinan guru, pertama-tama kita harus identifikasi apa yang kita akan laksanakan di sekolah, kemudian kita akan komunikasi dengan pihak terkait dengan kesiswaan, kurikulum, seharusnya setelah itu kita akan komunikasikan dengan guru yang lain sehingga bisa memahami bahwa disiplin itu penting. Meskipun perkara menegakkan sesuatu apalagi melakukan pembaruan yang kepemimpinan sebelumnya itu belum ditegakkan, kemudian kita mau tegakkan, kita harus lakukan hal-hal yang seperti itu. Intinya adalah komunikasi, koordinasi, kemudian kita sosialisasikan guru kita seperti itu. Pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Terkait membangun kebijakan atau keputusan sebenarnya harus memang pertimbangannya tidak hanya dari satu atau dua sisi. Pertimbangannya harus dari berbagai sisi. Tentu kita melihat plus minusnya, keuntungannya, kekurangannya. Kemudian ketika kita dihadapkan pada dua persoalan yang sama-sama katakanlah memiliki nilai yang sama-sama memiliki nilai kebaikan, kemudian kita diharuskan untuk memilih, disitulah kita harus menentukan di mana sisi plusnya, di mana sisi kurangnya. Dengan data-data yang seperti itu ya kita mengambil keputusan. Karena tanpa data itu pasti kita sulit. Intinya kita harus mengambil data seperti apa kondisinya, seperti apa nanti ke depan kelebihannya kalau pilihan itu kita pilih, apa kekurangannya begitu ada pilihan yang lain. Data-datanya nanti akan dianalisis apa kekuatannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa konsekuensinya. Kalau hal-hal yang seperti itu sudah masuk ke kita akan menjadi pertimbangan. Dengan dasar seperti itu, mudah kita ambil keputusan. Langkah-langkah atau
prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama Kalau ini? prosedur bakunya sih tidak baku kalau bisa, karena yang kita terapkan seperti tadi, bagaimana kita menggali informasi sebanyak mungkin, tidak hanya satu sisi, tidak hanya satu pihak, semua informasi kita gali secara maksimal. Kemudian setelah itu kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Setelah itu kita rumuskan pilihan-pilihan yang akan kita ambil kebijakan. Setelah itu kita akan lakukan langkah-langkah sosialisasi. Kemudian setelah itu kita akan lakukan bagaimana menjaga apa yang menjadi keputusan kita dan bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan atau kita teruskan. Berarti berbasis data ya Pak ya? Ya, seperti itu ya. Kalau saya kan basisnya eksak, Pak. Saya ini pendidikan fisika. Saya dari awal diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah itu, dimulai dari mengetahui persoalan itu, diketahui, ditanyakan kenapa, solusinya kan seperti itu. Jadi dari sekolah SMP lagi setelah menyelesaikan masalah itu seperti itu. Nah, untuk selama ini coba saya jalankan, saya terapkan, enggak, paling tidak bisa mengurangi risiko-risiko yang kita ambil keputusan kita. Ada langkah-langkah dalam pengambilan Iya, keputusan. harusnya seperti itu, sama dengan menyelesaikan soal, Pak. Ketika menjawab soal, misalnya soal sains, paling tidak kita mengumpulkan data apa yang dari soal. Dari data soal itu kan akan kita kumpulkan lagi apa persoalannya, apa masalahnya. Setelah itu kita akan rumuskan apa tindakan atau langkah-langkah yang akan kita tindak lanjuti untuk menyelesaikan data yang ada. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang telah Bapak temui? Apa yang saya sampaikan tadi itu menurut saya memang itu efektif menurut saya. Kalau bagi yang lain, setelah kita gali informasi, kemudian setelah itu kita kumpulkan informasi, kemudian kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, kemudian kita tindak lanjuti apa yang harus tindak lanjuti untuk menjadi sebuah keputusan. Ya, ada proses konfirmasi. Iya, harus ada seperti itu. Ketika misalnya menghadapkan suatu masalah, kita apa persoalannya, tidak serta-merta menghadapi masalah, harus seperti itu. Kalau masalahnya A, langsung kita bilang masalahnya, kita harus konfirmasi kembali. Jangan-jangan masalahnya bukan itu. Ibaratnya ketika kita suatu bangunan mendapatkan lantai di dinding itu basah, tidak, masalahnya bukan lantai yang basah, tapi karena atap yang bocor. Itu harus konfirmasi. Jadi kalau itu yang dibenahi atapnya, kalau lantainya dibenahi setiap hari dipel, tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau atapnya diperbaiki, misalnya dibawa dengan sendirinya kan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kalau tantangan memang, apalagi namanya kepemimpinan yang tidak dipilih oleh manusia. Manusia itu punya pikiran, punya hati, makanya terpenting yang emosional, supaya hati itu bisa kita beriringan, bisa sefrekuensi lah apa yang pemahaman yang kita paham sebagai pemimpin itu juga harus ditransfer kepada anggota-anggota kita supaya dia paham juga, frekuensinya sama. Kalau itu tidak dipahami pasti sulit untuk berjalan seiring. Tantangannya itu ketika kita memimpin manusia, ya kita harus mengambil hatinya dengan cara apa? Cara diperbaiki koordinasi, diperbaiki hubungan. Misalnya kalau komunikasi lancar, ibaratnya air, kalau salurannya lancar, misalnya keran itu enak aja digunakan, mau diarahkan kemana saja. Tapi kapan sumbat keran itu, meskipun ada kerannya, kita mau gunakan air tidak bisa. Ini sumbat, komunikasi yang sumbat, kebijakan yang sederhana maka jadi sulit. Apalagi kalau memang ada hal-hal tertentu yang memang sulit dijadikan sebagai keputusan. Bapak berusaha untuk membangun komunikasi. Ya, kalau saya prinsipnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian tertentu. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal Pak, Bagaimana prosedurnya? kalau jadwal saya tidak punya jadwal. Kalau dalam menyelesaikan masalah kita harus melihat kondisi. Kalau tidak setiap masalah harus diselesaikan di tempat, maka ada yang tidak tepat untuk kita selesaikan. Taruhlah anak-anak misalnya kita hadapi sebagai seorang guru, ketika menghadapi anak-anak permasalahan tidak serta-merta kita langsung menegur di depan teman-temannya. Kita harus melihat kondisi kapan peluang yang bagus untuk kita sampaikan ke anak-anak bahwa tindakannya itu keliru, sehingga niat kita misalnya membetulkan tapi cara kita atau waktunya tidak pas, akhirnya berblunder. Seperti itu. Jadi kalau soal jadwal ya jadwal, selain memang harus punya ketajaman pikiran dan hati untuk menyelesaikan persoalan. Hal ini yang berlaku dengan guru. Iya, namanya manusia itu harus memiliki kepekaan sensitivitas kita itu harus tahu. Sama kayak kita dulu harus tahu karakteristik siswa yang seperti apa. Ini timbul sekarang namanya pembelajaran diferensiasi banyak. Waktu dikondisikan ya Harus Pak. kondisinya seperti itu. Jadwal seperti itu. Kalau saya Pak, buat seperti itu. Kemudian kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau itu memang harus melibatkan setiap stakeholder yang terkait untuk mengambil kebijakan. Tergantung persoalan apa. Kita melihat persoalan ini, persoalan A misalnya, kita harus lihat ini persoalan A ini terkait dengan pihak-pihak mana saja. Pihak siapa saja yang disini terlalu. Harus dilibatkan, harus diajak komunikasi. Jadi kalau tidak, Harus seberangan. ini jadi masalah. Maka itu saya tekankan tadi kalau saya, yang terpenting harus komunikasi, koordinasi. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau saya secara pribadi ya, karena saya juga masih banyak kekurangan, kelemahan, intinya sebagai seorang pemimpin, saya bismillah saja selalu menjaga dalam mengambil kebijakan atau melakukan sesuatu itu saya selalu periksa niat saya seperti apa. Pada menurut saya setiap perkara itu memang harus kita perbaiki niat kita. Kalau dalam agama kan innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya pekerjaan itu harus diawali dengan niat, tergantung niat kita. Setelah memperbaiki niat kita, perbaiki usaha kita, ikhtiar kita. Setelah itu perbaiki waktu. Supaya karena soal hasil saya tidak pernah pikir, cukup 3 hal itu. Makanya bismillah, perbaiki ikhtiar, perbaiki doa, urusan selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi tadi buat pertanyaan terakhir yang Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Ayat, karena saya juga jelas sekali. Baik Pak, demikianlah wawancara singkat kita. Terima kasih Pak atas kolaborasinya. saya juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depan bisa belajar ke Pak Ayat. Saya juga harus belajar Pak Ayat, apalagi Pak Ayat ini senior saya di kalau guru apa? Guru penggerak ya? Iya, salam dulu. Kami masih jauh dari posisi. Semoga nanti apa yang didapatkan Pak Ayat bisa di-share kembali. Ya.